Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala SDN Rawat Rate 01 Ibu Endang Puspitowati SPD. Yang kami hormati Bapak Wakasek Bidang Kurikulum, Bapak Rosikin MPD, dan Bapak Didik Yulianto sebagai Wakasek Bidang Peserta Didik yang saat ini juga sedang menjalani tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru yang saat ini diundang oleh Pak Didik sebagai peserta atau diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul hari ini di hari Kamis tanggal 6 Juli tahun 2024 di ruang guru SDN Rawat Rate 01 dalam rangka mengikuti diseminasi budaya positif sebagai salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh Bapak Didik Yulianto SPD selaku calon guru penggerak angkatan 10. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama membuka diseminasi budaya positif kita hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti Pak Didik sebagai pembawa diseminasi budaya positif hari ini dapat menyampaikannya dengan lancar. Baiklah Bapak Ibu, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SDN Rawat Rate 01 kepada yang terhormat Ibu Endang Puspitowati SPD, dipersilahkan. Diri aja ya Bu. Diri sama duduk. Sini Pak Iwan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Liring selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang Ibu hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rosikin MPD, yang Ibu hormati Pak Didi selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Peserta Didik, yang hari ini juga sebagai peserta dari calon guru penggerak angkatan ke-10 yang akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Yang Ibu hormati Bapak Ibu guru selaku terundang oleh CGP yang hari ini mungkin dapat membantu melancarkan kegiatan ini agar sukses. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita dapat berkumpul di acara kegiatan CGP angkatan 10, yaitu diseminasi budaya positif. Melihat dari judulnya, diseminasi itu kan harus paham. Kalau menurut pemahaman Ibu, itu adalah proses penyebaran inovasi yang harus direncanakan. Nah, mungkin ini adalah salah satu perencanaan dari Pak Didi selaku peserta CGP angkatan 10 yang mana akan mengikuti pelatihan-pelatihan yang harus direncanakan. Tentunya perencanaan yang inovasi, membangun karakter, bagaimana menunjukkan karakter budaya positif yang ada di sekolah ini. Begitu ya Pak Didik ya. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita simak apa yang akan disampaikan paparan oleh Pak Didi. Mudah-mudahan kita dapat memberikan sedikit masukan yang memang berdampak positif kepada Pak Didi untuk yang nantinya bermanfaat dalam pelatihan CGP yang akan datang. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan selaku kepala sekolah yang memang harus mendukung para gurunya untuk ikut kegiatan ini. Tentunya ini menjadi satu kebanggaan saya. Mudah-mudahan nanti di angkatan
ke-12, ini angkatan 11 ya. Angkatan 10, angkatan 11 akan menyusul seperti ini. Ya. Kayaknya Bu Arneti ya, angkatan 11 ya. Jadi persiapkan saja mentalnya. Mudah-mudahan nanti dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Endang Puspitowati SPD. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjut ke acara inti. Tapi sebelumnya pantun dulu ya. Pantun ini sudah pernah sih, tapi saya ulangi lagi ya. Jalan-jalan ke kota Nganjuk. Pulang yang membeli terasi. Bapak Ibu jangan ngantuk. Pak Didik mau beraksi. Baiklah Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Kita langsung saksikan persembahan atau diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Didik Yulianto SPD. Baik, mohon izin Bu. Iya, silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Rawat-Rate 01 Ibu Endang Puspitowati SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Rosikin MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru. Di sini kaitannya dengan peserta dalam rangka diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10. Tak lupa yang saya hormati pembawa acara kita Bu Liring, yang terima kasih sudah membawakan acara untuk hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita tujukan kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya. Tentunya kalau sudah jam segini ini jam rawan ya Bapak Ibu ya, rawan ngantuk. Tapi sudah makan ya Bapak Ibu ya? Belum ya? Ya. Mohon maaf, hanya ala kadarnya saja. Jadi terima kasih untuk dukungannya semuanya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan nanti selama beberapa waktu ke depan bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Hari ini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Tentunya alhamdulillah saya sudah menjalani proses pendidikan guru penggerak ini dimulai dari bulan Maret, dan ini sudah sampai pada tahap modul 1. Modul 1 itu terdiri dari 4 submodul Bu. Jadi alhamdulillah satu modul itu sudah selesai. Dan setelah selesai modul 1, kami sebagai calon guru penggerak ini harus menerapkan yang namanya diseminasi budaya positif. Apa yang sudah kita peroleh lalu kita akan terapkan di sekolah, tentunya untuk membangun karakter yang ada pada peserta didik, khususnya di SDN Rawat-Rate 01. Dan di sini sebenarnya tidak hanya untuk peserta didik saja, tetapi juga untuk Bapak dan Ibu guru yang memang menjadi tenaga pendidik yang ada di sekolah SDN Rawat-Rate 01. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kita sharing bersama ya. Jadi di sini kita diskusi bareng. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti memberikan ide, saran atau gagasan, atau seandainya kalau saya belum pas, nanti bisa mohon bantuannya untuk memberikan pembenaran. Itu ya Bapak Ibu ya? Setuju ya? Setuju dong. Ya, baik. Next. Bapak Ibu, saya nggak mau kalah nih sama pembawa acara tadi, ya. Nanti saya mau pantun juga nih. Tolong cakepnya ya. Oke, siap. Oke, jalan bergaya penuh sensasi.
saat duduk menjadi saksi. Izinkan saya mulai presentasi. Semoga menjadi bahan diskusi. Oke, terima kasih. Iya, benar, mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, next. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya kalau kita bicara diseminasi budaya positif, nanti kita jangan sampai melebar. Nanti topik-topik yang akan kita pelajari kurang lebih ada di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Kemudian yang ketiga, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Kemudian dilanjutkan dengan restitusi. Kemudian yang keempat, ini mungkin gak asing untuk kita sebagai pendidik, yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Gak luput, pasti kita semuanya pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita bisa diskusi bersama. Kemudian yang keenam adalah restitusi. Ini berkaitan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi. Di sini nanti kita akan bagaimana kalau kita sebagai seorang pendidik menghadapi kasus-kasus yang ada pada peserta didik. Tentunya Bapak Ibu, kita ini kan punya peserta didik yang beraneka ragam. Karakteristiknya, latar belakangnya. Nah, ini pasti ada aja masalahnya. Kasusnya apa? Nah, ini kewajiban kita nanti untuk menyelesaikan secara baik dan benar. Nanti kita akan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Jadi ada teorinya, ada dasarnya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada di sekolah. Jadi tidak secara asal-asalan. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebelum berbicara lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih namanya budaya positif itu. Nah, di sini budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan yang pasti bertanggung jawab. Kalau kita lihat di sekolah kita, sebenarnya pembiasaan-pembiasaan ini sudah banyak. Tapi yang menjadi evaluasi kita, apakah sudah benar pembiasaan yang kita lakukan ini sudah mendapatkan dividen hasil yang memuaskan, yang sudah membuat indikator-indikator kita ini tercapai. Nah, ini adalah salah satu refleksi dan evaluasi yang perlu kita lakukan. Next. Nah, ini Bapak Ibu, saya mohon nanti kesediaannya untuk memberikan persetujuannya nih. Nanti silahkan Bapak Ibu jangan malu-malu ya. Oke, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Silahkan, boleh pakai mic Bapak Ibu biar kita saling mendengarkan. Oke, silahkan. Silahkan Bu Arneti atau Bapak Ibu yang lain. Ya, hanya setuju atau tidak. Alasannya apa? Boleh ditambahkan. Kalau menurut saya tidak setuju karena nanti kalau dapat hukuman itu anak khawatirnya nanti mau membalas gitu. Terus mungkin bisa diganti dengan cara lain ya, tapi cara lainnya mungkin nanti saya bertanya sama Pak Didik nih Pak, cara yang cocok apa kira-kira. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bu Arneti. Ya. Boleh. Jadi pernyataannya tadi adalah tidak setuju. Boleh satu lagi Bapak Ibu. Kalau Bu Arneti tadi tidak setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Masih poin 1 ya Pak? Ya, masih poin 1 Bu. Menurut saya kurang setuju ya Pak. Karena hukuman itu mungkin ketika dihukum anak itu bisa menjadi disiplin. Tapi nanti kalau sudah tidak berada dalam posisi bersama gurunya, bisa jadi anak itu memberontak untuk meluapkan apa yang dia inginkan gitu. Saja Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Jana. Mohon tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Iya, luar biasa ini masukannya. Oke, cukup untuk poin 1 ya. Siap. Kemudian nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini kaitannya ada dengan hal positif.
kata kuncinya itu. Kira-kira bagaimana Ibu dan Bapak? Boleh Bu Sofi, silakan. Baik, nomor 2, kalau saya masih kurang setuju ya Pak ya. Karena di situ ada bacaan membersihkan halaman sekolah itu kan berkaitan dengan fisik ya. Dan itu bukan dari dalam diri siswa. Atau motivasi itu harus ada di dalam diri ya. Oke, siap Bu Sofi. Jadi masih kurang setuju ya, karena di sini masih ada kata membersihkan halaman. Jadi ini masih menggunakan fisik ya Bu ya. Oke, siap. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini kasih penghargaan, misalkan kasih sesuatu nih. Nah, ini salah satunya, setuju tidak? Silahkan Miss. Ini ya Pak, kalau menurut pendapat saya pribadi ini Pak, sebetulnya memberi penghargaan kepada anak itu bagus loh Pak, karena ketika misalnya anak-anak untuk anak-anak yang berprestasi, yang sudah berprestasi ya, bukan kita bilang gini, nanti kalau kalian bagus nilainya ibu kasih ini, tapi ketika mereka telah mendapatkan nilai yang terbaik, kita kasih penghargaan, berarti semoga dengan hal itu dapat meningkatkan motivasi mereka semakin lebih semangat gitu dan belajar. Oke, terima kasih Miss ya. Jadi agar mereka ini lebih semangat ya untuk belajar. Ya, terima kasih. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di sini kalau kita ketahui bahwa paradigma baru di sini adalah sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi, kemudian untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini merupakan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi ini adalah sebuah paradigma yang terbaru. Next. Nah, kalau kita ketahui bahwa di sini menggunakan teori kontrol dari Dr. William Glasser, di sini menggunakan ilusi guru mengontrol murid sampai ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu kesimpulan dari paradigma kita bahwa pada dasarnya ya, yang bisa mengontrol keadaan kita ini sebenarnya adalah diri kita sendiri. Orang lain nggak bisa mengontrol kita. Bahkan seseorang dalam keluarga pun kita nggak bisa dikontrol oleh baik itu suami atau istri, apalagi kita sebagai guru di sekolah. Nah, kita tidak bisa mengontrol salah satu guru di sekolah kita. Next. Nah, baik Bapak Ibu, ini tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, biasanya kita menerapkan disiplin. Ayo disiplin. Sebenarnya apa sih disiplin ini? Di sini adalah membuat agar siswa lebih bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Nah, jadi namanya disiplin. Segala sesuatu yang dilakukan oleh anak ini dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini dari makna nilai-nilai kebajikan berarti diambil dari sifat-sifat positifnya manusia yang menjadi tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan di sini lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun dari latar belakangnya. Next. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu nilai-nilai kebajikannya, antara lain ada toleransi, rasa hormat, mandiri. Ini sebenarnya yang akan kita capai. Dan sampai yang terakhir nanti adalah punya komitmen. Nah, di sini yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai nanti yang kreatif. Jadi 6 dimensi ini nanti bisa terpenuhi seluruhnya. Next. Baik, kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal,
Salah satunya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Kemudian kalau untuk yang internal ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kadang-kadang kalau anak melakukan sesuatu mungkin karena takut dapat hukuman. Karena misalkan ada lagi yang ingin dapat sebuah penghargaan atau hadiah. Ataupun yang ketiga, karena memang dari dirinya tumbuh rasa bahwa dirinya ini benar-benar ingin mendapatkan yang namanya penghargaan untuk dirinya sendiri. Jadi puas dengan apa yang sudah dilakukan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan yang ada di sekolah, misalkan ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ini ada perbedaan-perbedaannya. Untuk hukuman di sini salah satunya adalah pastinya menyakitkan. Namanya saja dihukum, pasti timbul efek yang kurang baik terhadap peserta didik. Tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa murid, yang pasti akan menimbulkan hal yang tidak nyaman. Kemudian konsekuensi di sini biasanya untuk penguatan jangka pendek saja. Kemudian perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian murid menghormati peraturan, dan yang terakhir kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, di sini mungkin hal yang baru untuk kita adalah yang namanya restitusi. Nah, apa ini? Restitusi nanti murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain, dan yang terakhir adalah murid ini bersemangat untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Next. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada beberapa tindakan. Nanti kita boleh memberikan idenya ya. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Nah, coba kita lihat yang pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku. Kita cek deh. Ya betul, ternyata hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan. Kita cek Bu Liring, Bu Rinar. Benar. Oke. Ya. Oh iya. Harusnya yang dicek ini slide-nya ya. Betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Iya, nih kita cek. Hukuman, betul. Menggantikan kertas tugas teman yang sobek, yang telah dicoret-coret. Kita cek. Iya, betul ternyata. Tepuk tangan dong. Luar biasa ini. Membersihkan tumpahan air di meja. Kita cek. Oke, betul, konsekuensi. Murid disuruh untuk membuka sepatu seharian di sekolah. Ayo. Betul, ternyata hukuman. Gak diminta buat ngecek ya. Terakhir, Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket. Iya. Nah, karena terlambat 10 menit. Ya. Ada PJUK-nya karena sesuai ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi untuk pemanasan tadi yang sudah dilakukan oleh teman-temannya, ini menggantikan untuk kegiatan pemanasan tadi. Oke, terima kasih. Next. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kesimpulannya kita membedakan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu penderitaan yang diberikan dan diberikan secara sengaja. Tetapi kalau konsekuensi ini hanya akibat dari melakukan sesuatu serta mengajarkan anak untuk tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah dilaksanakan atau dilakukan. Nah, ini Bapak Ibu, biar gak ngantuk ya. Oh iya. Saking semangatnya ini jadi es braki. Oke Bu Rina, oke Bapak Ibu, yuk kita berdiri sebentar yuk. Ya, biar lebih semangat yuk. Duduk aja Bu. Oke, mulai Bapak Ibu sambil lihat. Caca.
Jangan rusuh. Terakhir. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah nggak ngantuk lagi ya. Iya, pokoknya kalau ngantuk es braking. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Materi berikutnya di sini tentang keyakinan kelas. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak asing untuk kita. Ini pernah kita buat bahwa keyakinan kelas itu identik dengan penanaman nilai-nilai yang diyakini oleh peserta didik bahwa ia nanti dalam kegiatannya ini berdasarkan nilai-nilai yang diyakini sehingga mudah tertanam dalam diri peserta didik. Next. Ya, ciri-ciri keyakinan kelas. Salah satunya, keyakinan kelas ini bersifat lebih singkat daripada peraturan. Ini Bapak Ibu yang di bawah warna kuning ini yang kita berikan penekanannya ya. Yang berikutnya, pernyataan-pernyataannya universal. Yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak. Kemudian sesuatu yang dapat diterapkan di dalam lingkungan kelas. Dan yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kalau kita berada di kelas berarti semua warga kelasnya siapa Bapak Ibu? Guru, siswa. Iya, hanya guru dan siswa. Karena hanya sekolah. Mas Arif kata Mama Bari. Oh iya, itu kalau di sekolah. Kalau di sekolah berarti ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada penjaga sekolah, komite sekolah, dan lain sebagainya. Next. Nah ini Bapak Ibu, kita jangan membiasakan untuk menyampaikan kalimat-kalimat negatif, tapi usahakan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya, ini jangan sering kali dipakai. Jadi, contoh, jangan mencontek saat ulangan, nak. Nah, jujur saat ulangan ya. Nah, kadang kalau kita lihat jujur yang utama atau jujur lebih utama. Berikutnya, jangan lari-larian. Nah, ini sini berjalan dengan tertib, kalimat positifnya. Sampai yang terakhir, tidak boleh berisik. Nak, jangan berisik. Bu guru lagi main HP nih. Bukan ya? Nah, bukan. Nah, ya. Ternyata di sini yang berisik anak-anaknya. Gurunya lagi menjelaskan. Cakep. Nah, anak-anak tenang ya saat belajar. Nah, salah satunya seperti itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nanti kita lihat. Yang pertama, peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira nilai yang diambil dari keyakinan kelas ini apa? Misalkan, apakah tanggung jawab, apakah peduli, apakah disiplin? Kira-kira apa? Disiplin. Nah, ternyata tanggung jawab. Ya, jadi setelah ngambil buku dikembalikan ke tempatnya. Ini biasanya di perpustakaan. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kira-kira?
Ya, menghargai atau menghormati orang lain. Ya. Lanjut, hadir di sekolah 15 menit. Nah, ini tahu nih. Nah, ini salah satu adalah komitmen. Ya. Jadi ini masuk dalam kategori nilai keyakinan kelas berkomitmen. Ini komitmen dari dalam diri kita masing-masing. Berikutnya, dilarang melakukan kekerasan. Next. Ya, ternyata keselamatan, kemudian menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan ada nggak ya? Betul. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Atau bahasa kerennya antri. Coba kita cek. Iya. Sabar. Sabar Bu Liring. Ya. Sabar Bu Arneti. Berikutnya, gunakan masker. Kita cek sama ini. Kesehatan sama keselamatan. Tapi sudah pakai lagi ya Bu. Kecuali kalau kita sedang melakukan kegiatan yang banyak yang berdebu atau lagi kurang sehat. Terakhir, selamatan juga dong. Ya. Selamatan. Tapi untuk yang prioritas pertamanya adalah kesehatan ya Pak ya. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Selamatan juga. Selamatan juga. Ya, keselamatan sama keamanan. Oke, terima kasih. Next. Nah, ini mungkin sudah kita praktekkan, tapi tidak apa-apa. Kita sambil mengulas kembali, membuat keyakinan kelas. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Pertama kita melakukan diskusi dulu pada tahap awal. Nah, ini salah satu dokumentasinya. Next. Ya, ini hanya dokumentasi secara video. Kemudian mencatat kesepakatannya di dalam kertasnya masing-masing. Next. Nah, kemudian menempelkan hasil kesepakatan tadi di papan tulis. Nah, kita tempelkan. Setelah itu kita kelompokkan yang sejenis sesuai nilai-nilainya. Nah, di sini ada contohnya kalau tidak terlambat, tidak berkata kasar, kemudian mengerjakan piket bersama. Kira-kira ini nanti masuk dalam nilai yang mana? Next. Nah, di sini ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami bersama. Tadi anak ada yang menulis tidak terlambat. Jadi kita ubah menjadi kata positifnya adalah masuk kelas tepat waktu. Ini masuk dalam kelompok kata disiplin. Kemudian tidak berkata kasar. Berarti berkata yang baik. Jadi masuk dalam kategori akhlak. Ya. Yang ketiga tidak mengejek. Berarti masuk dalam berakhlak juga. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab terhadap piket. Jadi di sini adalah tanggung jawab, kerjasama. Salah satu kegiatan dalam menempel untuk keyakinan kelas. Oh gitu. Menjaga kebersihan kelas. Nah, ini yang sudah kita kelompokkan. Next. Nah, di sini bahwa kita ambil kesimpulan kelas 6D adalah siswa yang bertanggung jawab, berakhlak baik dan disiplin. Ini kesimpulan dari keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama di kelas 6D. Oke. Baik. Setelah dibuat kesimpulan, maka tugas kita di sini adalah apa Bapak Ibu? Melaksanakannya. Jadi jangan hanya dibuat, ditempel, sudah kita lupakan. Yang pasti kita laksanakan. Mudah-mudahan nanti dalam proses pelaksanaannya anak-anak juga mengikuti dengan baik. Nah, di sini ada salah satu respon dari siswa bahwasanya setelah saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas, saya menjadi lebih bisa menghargai diri sendiri. Next. Nah, ini salah satu
keyakinan kelas yang ada di kelas 6D. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Nggak kelihatan ya? Oke, nanti kita lihat bersama-sama di kelas 6D. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Next. Nah, ini kok ada lope-lope ya? Ini kebutuhan bukan Bapak Ibu? Pasti masuk dalam kebutuhan. Siapa yang nggak punya ini pasti dipertanyakan ini. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu. Nih yang pertama yang di tengah-tengah ini. Nah, jangan lihat ke sini dulu ya. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian penguasaan atau kesenangan? Ya, kesenangan. Kemudian penguasaan yang terakhir adalah kebebasan. Ini Bapak Ibu. Next. Nah, kita ambil yang pertama untuk bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya yang sudah jelas makan nomor 1. Ya. Siap. Yang kedua pakaian ya Bapak Ibu ya. Baru yang terakhir adalah tempat tinggal, rumah. Ya. Nah, ini yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Ini meliputi kebutuhan hubungan dan koneksi sosial. Ini tidak hanya dengan pasangan lawan jenis, tapi juga dari guru terhadap peserta didik atau siswa Bapak Ibu. Iya. Tapi jangan disalahartikan. Kalau ada Pak gurunya di guru kelas 6 laki-laki, terus punya murid perempuan. Nah, itu jangan salah artikan atau kebablasan. Nah, ini khususnya buat bapak-bapak berdua ini, bertiga nih ya. Khususnya. Oh iya, Pak. Ya. Next. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya. Ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan atau pencapaian tertentu. Next. Kebutuhan akan pilihan. Nah, ini bisa untuk memiliki pilihan untuk mengendalikan arah hidup. Arah kita itu mau kemana? Kita menentukan pilihan. Pilihannya mau A atau B atau C. Next. Kebutuhan untuk merasa senang. Nah, di sini misalkan mencari kesenangan, kebahagiaan. Bapak Ibu ini senangnya apa? Apakah punya pasangan yang rupawan? Iya. Apakah punya uang yang banyak? Kayaknya manusiawi banget nih ya. Ya. Apakah yang ketiga punya pasangan rupawan dan uang yang banyak? Iya. Amin. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang lebih penting. Kita masuk pada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Kita lihat yang pertama, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Manajer itu berarti pengontrol ya, Bu ya. Ya, pengatur. Nah, kita lihat di sini untuk motivasi dan identitasnya. Nah, bisa kita lihat bersama. Next. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat dulu ya. Ada tayangan video sebentar saja. Nanti kita lihat isinya apa.
Nah, Suaranya dong. Ada sudah. Nah, baru dong. Teman-teman dulu ya. Jangan. Sini kamu. ya. Jadi pasti ada anak di sekolah kita yang mungkin sering terlambat. Tapi bagaimana respon kita? Nah, anak dikatakan malas. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Oke, cukup Rinar. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat apa Bapak Ibu tadi? Memberikan hukuman. Nah, kita cek. Nah, di sini adalah sebagai penghukum. Nah, ada suaranya? Ini bahasa tubuhnya. Ya. Kemudian menunjuk dan menghardik. Dampaknya kira-kira apa Bapak Ibu? Dendam, agresif. Ya. Jadi perlu ditingkatkan nggak Bapak Ibu? Tidak ya, seperti ini. Oke, next. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi suaranya biasanya agak lembut sedikit. Nah, jadi seakan-akan membuat anaknya ini ngerasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi gitu. Jadi minta maaf nanti muridnya gitu. Jadi merasa bersalah. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Next. Ya, ini sebagai teman. Di sini tidak akan menyakiti, tapi hanya mengontrol murid untuk melalui bujukan halus dengan suara yang ramah, akrab dan bercanda nadanya. Dampaknya pasti di sini tidak akan membuat murid takut, tidak akan kecewa juga muridnya ya. Oke. Ya. Tapi ada yang lebih utama lagi. Next. Nah, ini sebagai pemantau, mengawasi berdasarkan peraturan atau konsekuensi yang ada di kelasnya. Next, yang terakhir sebagai manajer. Nah, ini yang utama. Di sini kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kita bertanya, "Nak, apa yang sudah kamu lakukan?" Baru tanggung jawab kamu tahu ya kalau kamu sudah melakukan ini. Nah, itu sebagai namanya manajer. Ya, dari kita tanyakan lagi kepada anak, "Nak, kamu tadi salahnya apa? Tahu konsekuensinya apa, nanti kamu lakukan." Nah, itu sebagai manajer. Boleh kita lihat nih tayangan videonya kalau sebagai manajer seperti apa. Sampai 3 kali video nih Bu. Ini aktrisnya sama, tapi Dia lagi. Saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Narek? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Narek meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Saya meyakininya. Apakah Narek bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Narek lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Oke, cukup. Terima kasih Bu Rinar. Nah, begini Bapak Ibu. Jadi kita tanyakan tadi kesepakatan yang sudah terbentuk apa? Kalau sudah,
anak ini kita minta untuk tanggung jawabnya apa kalau sudah melakukan kesalahan tadi. Nah, itu salah satu posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi kita tidak ada perasaan-perasaan yang lain, misalkan kita marah atau kita membuat anak ini menjadi kecewa ataupun yang lain. Jadi anak nanti akan dengan sendirinya merasa, oh iya, aku sudah melakukan hal ini. Ternyata kesepakatannya kemarin adalah ini. Jadi karena kesalahannya ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita lihat seperti ini, ada pernyataan-pernyataan. Ini sebagai apa? Penghukumkah? Atau manajerkah? Atau temankah? Ataupun yang lain? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini kayaknya nadanya, nah, pembuat merasa bersalah, kecewa. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bapak Ibu? Penghukum kah? Iya, penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, bapak. Nah, benar-benar. Nah, ayo lakukan demi bapak, nak. Nah. Berikutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Cek. Ternyata pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya, manajer juga kita tanya ya. Siap. Terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Selalu yang paling terakhir. Kita cek. Ya, penghukum. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus menempatkan posisi kontrol kalau bisa sebagai manajer. Itu. Nah, Bapak Ibu. Iya. Ini biar lebih seru. Kalau nggak gini kan ibu nggak ketawa. Iya. Ayo, silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada pinky-pinky nih. Iya. Ya, kita berdiri dulu Bapak Ibu. Oke. Siap. Yo. Jadi di situ tadi Ngapain ini ya? Kepada Didik ya, hebatnya ya. Kamu iya, udah semangat banget. Sini Pak Iwan. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi dong. Iya, biar lebih semangat ini. Sudah menjadi Bapak guru dan Ibu guru hebat nih. Luar biasa di SD Keramat Pati 01. Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi ya tentang segitiga restitusi. Iya. Ya, namanya segitiga, boleh seperti ini Bapak Ibu semuanya? Segitiga. Oke. Restitusi gimana?
Ya gini aja. Segitiga. Segitiga, restitusinya ke depan. Restitusi. Ayo sama-sama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Segitiga. Restitusi. Siap, terima kasih. Ini siapa itu? Nah, ini siapa ya? Siapa itu? Bapak Ibu, ini kita lihat sebentar ya videonya. Ini saya pernah melakukan proses penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kita dengarkan dulu. Ini kayaknya ruangannya nggak jauh beda ya. Oh iya, kecil suaranya. Ngapain Mas? Stabilkan identitas. Untuk kira wawancara ya. Ya, ini tadi menstabilkan identitas. Tenang, ada bapak sayang. Nah, yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Keren. Muridnya pintar banget Kak. 30 siswa lagi di sini. Tanggal 30 sudah 40. Ya, ini wawancaranya sungguh luar biasa ya. Biasa sekali ya. Oke. Nah, yang terakhir ini menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas. Oh, tersenggol. Ya, jadi guru menanyakan apa yang akan dilakukan setelah melakukan kesalahan tadi. Nah, ini sudah selesai wawancaranya. Berikan motivasi Pak terakhirnya. Ya. Ih, dicium. Respon dari tanggapan siswa kiraan kelas 6B. Dikasih bakso nggak tuh Pak? Pastinya langsung minta ibunya, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini salah satu tadi cara kita untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, nanti akan kita paparkan lebih lanjut. Di sini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka ini bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi diterapkan oleh guru ketika menghadapi siswa yang bermasalah. Bapak Ibu, di kelasnya ada nggak siswa yang bermasalah? Apa hanya siswanya saja? Gurunya juga bermasalah tidak? Nah, Gurunya stres. jadi kita melihat banyak anak yang punya masalah, gurunya ikutan stres. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa menjadi penyelesaian masalah untuk anak-anak kita di kelas. Jadi ambil kasus yang ada di kelas kita, boleh nggak kita saling berbagi? Boleh memberikan satu kasus yang ada di kelasnya. Barangkali ada. Boleh. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira kasus apa ini? Anaknya nggak masuk. Nah, apalagi Pak Iwan di olahraga Pak. Banyak Pak. Silakan Pak Iwan. Sini Pak. Boleh di depan sini Pak. Ya. Silakan Pak Iwan di sini biar masuk kamera Pak. Terima kasih Pak Didi. Saya ingin bertanya untuk berbagai kasus tentang olahraga, terutama untuk kelas tinggi. Ada beberapa anak yang punya kebutuhan khusus ya di yang namanya Haikal. Ya, itu lanjut. Itu jadi aktivitas olahraganya berbeda dengan orang yang normal.
Yang kedua, ada beberapa anak yang sering tidak masuk ketika pelajaran PCOK. Seperti itu aja. Bagaimana solusinya, Pak? Yang satu itu kasus. Yang kedua, anak yang jarang masuk ketika pelajaran PCOK. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan Bapak Ibu. Saya tadi mintanya contoh kasus, tapi ini suruh membantu menyelesaikan kasus ya. Oke, kita lihat. Tapi Pak Iwan, sebelum saya memberikan saran ya, nanti Bapak Ibu juga boleh, ini kan Bapak Ibu guru hebat ya, tentunya saya pasti punya jawaban, nanti Bapak Ibu juga barangkali bisa menambahkan. Ya, sebentar Bu. Oke. Kita pelajari lebih lanjut dulu Pak ya, biar nanti kita memahami dalam restitusi ini apa saja. Next. Nah, di sini adalah ciri-ciri restitusinya, yang pasti bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, kemudian sampai mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Next. Nah, ini dalam segitiga restitusi, ini Pak Iwan, yang perlu kita lakukan ada 3 ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Teorinya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tanya dulu kepada anak. Tadi salah satunya yang saya tangkap dari Pak Iwan tadi adalah bagaimana kalau anaknya berkebutuhan khusus. Manusia itu diciptakan oleh Allah pasti punya kelebihan. Jadi bagaimana kita mencari kelebihan anak itu, Pak? Itu tugas kita. Jadi kelebihannya di mana? Kita cari terlebih dahulu. Hal yang tidak disuka yang mana? Itu salah satu poin yang akan kita ambil terlebih dahulu. Kemudian kalau tidak rajin mengikuti olahraga, sama Pak sebenarnya. Mengapa? Kita tanya dulu, alasan kamu apa kok tidak ikut olahraga? Jadi kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Apa Pak gurunya yang misalkan mengajarnya kurang tepat, ataukah anaknya yang memang barangkali fisiknya lemah atau tidak suka berkeringat? Nah, kita harus cari alasannya terlebih dahulu ya Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini teorinya adalah semua perilaku memiliki alasan itu tadi. Alasannya apa? Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, salah satunya, nah, kalau olahraga ya semuanya harus ikut untuk mengikuti kegiatan olahraga, itu salah satu keyakinannya. Jadi kita melaksanakan segitiga restitusi ini secara menyeluruh, tidak hanya satu poin saja, tapi dari 3 poin ini kita lakukan seluruhnya. Itu ya Pak Iwan ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau memberi masukan, silahkan. Mungkin barangkali ada yang kurang tepat. Silahkan Bu Liring. Ya Pak, tadi pertanyaan Pak Iwan adalah bagaimana apabila muridnya itu anak berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi ABK itu kan kategorinya banyak. Apakah dia ABK dalam hal keterlambatan belajar atau lain-lain. Nah, kita itu keterbatasan fisik, tapi berarti dia bisa berkomunikasi gitu ya. Kalau misalnya keterbatasannya fisik dan dia memang tidak memungkinkan bisa untuk ikut olahraga, ya berarti Pak Iwan lebih menyederhanakan lagi olahraganya. Kalau misalnya hambatannya adalah di bahasa atau anak tersebut itu tidak memahami bahasa kita, apa itu sih menstabilkan identitas? Ya kita lebih rendah lagi bahasanya, maksudnya itu lebih disederhanakan lagi agar anak tersebut itu paham dengan bahasa kita. Terus kemudian setelah itu memberikan motivasinya itu kan secara internal ya, menanyakan keyakinannya gitu, memberikan motivasi dengan semangat. Kalau misalnya memang anak tersebut berkebutuhan khususnya adalah dari segi fisik, ya mau tidak mau Pak Iwan itu memberikan treatment atau olahraga itu yang memang bisa dilakukan oleh anak tersebut, karena anak ABK itu kan spesial ya, special ability, maksudnya harus mendapatkan perlakuan yang spesial juga.
Tapi untuk dari segi komunikasinya, menanyakan tentang restitusi ini kan lebih ke komunikasi ya, yaitu paling kita menyederhanakan lagi bahasa kita akan lebih dimengerti oleh anak-anak. Begitu aja Pak Didik. Oke, terima kasih Bapak Ibu, mohon tepuk tangannya dong. Ya, ini luar biasa masukan dari Bu Lirik. Jadi kita melihat terlebih dahulu ini keterbatasannya di segi yang mana. Jadi kita bisa menindaklanjuti lebih detail lagi ya Pak Iwan, khususnya dalam keolahragaan peserta didik. Tapi ini pertanyaan yang luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita bisa membangun keaktifan lagi, terutama di bidang olahraga yang mungkin kalau kita lihat olahraga di SDN Rawat Rate 01 ini ya luar biasa sekali. Bapak Ibu boleh satu lagi kasus di kelasnya. Kalau ini tadi kan olahraga di luar ruangan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk di dalam kelas boleh silakan yang punya kasus. Yo silakan. Atau mungkin dari agama ada nggak? Nah, Oke silakan. Oke nanti Bapak nanti 3. Izin saya coba. Jadi di kelas saya ini mungkin ada beberapa guru juga yang sudah tahu ya. Ada di kelas saya ada satu anak itu memang yang anaknya dibilang kategorinya cengeng. Cengengnya apa-apa itu nangis mulu. Terus saya pernah masuk ke kelas ya. Itu dari kelas 1 saya tanya sama waktu baru masuk seminggu sama Bu Rika, bawa dari Bu Rika. Itu memang seperti itu gitu. Ya apa-apa pokoknya dilihatin temennya aja gitu-gitu. Terus bahkan sampai yang namanya marah gitu, nggak mau. Kadang kalau misalkan temennya kan suka iseng, ini pulpen ini ntar sampai dilempar loh, atau enggak tempat pensil dilempar. Kadang mejanya digini-gini gitu, pokoknya sampai dia merasa puas gitu ya. Saya lihatin nih kok kayak gini terus gitu ya. Dikerasin kayaknya enggak. Terus katanya Bu Rika, dikerasin juga nggak bisa, malah makin nangis. Saya juga bingung Bu Deti. Oh ya oke. Akhirnya saya memposisikan sebagai teman dulu Pak. Jadi saya rangkul, masih kelas 2 kan ya Pak ya, kalau kelas 6 kan agak bahaya. Saya bilang, kamu kenapa? Jadi bertanya. Jadi itu tidak suka satu yang namanya suasana ribut. Dan itu dia nggak suka. Terus kalau ada temen fokusnya ngeliat ke dia juga agak. Jadi agak ya beda sendiri lah. Memang kita semua manusia ada kelebihan dan kekurangannya. Dan kelebihannya anak juga sebenarnya pintar ini anak, pintar. Cuman ya itu aja, dia cepat tangkapnya. Jadi kalau solusi saya, ketika dia sudah nangis itu, saya dekati dia, terus saya ajak bercanda. Kalau nangis, saya kasih rok ya. Udah langsung dia, enggak, saya nggak mau. Ya puji Tuhan, selama 2 bulan berjalan dari mulai dia masuk, itu udah bisa dihitung pakai jari lah Pak. Itu paling sebulan itu paling sekali, itu karena saya temennya aja yang bisa. Jadi kalau anaknya seperti itu saya buat dia sebagai teman saya. Nah, ya sewaktu itu juga dia sebagai anak saya seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ini solusi yang terbaik. Silakan. Silakan Pak Rosikin. Kasusnya di kelasnya. Ya. Sebenarnya kasus itu ya tiap kelas berbeda. Tapi ini misalnya di kelas itu ada anak IPK, mungkin satu memposisikan yang pertama adalah dari diri kita dulu. Kita sudah mau menerima belum peserta didik seperti itu? Jika kita belum bisa menerima, maka tidak ada terkoneksi dengan anak tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus memberitahukan kepada teman-temannya, menyadari bahwa untuk menerima anak ini di kelas ini ada kelebihan atau kekurangannya, sehingga teman-teman lainnya itu akan mengerti kalau dia ini misalkan kayak tadi di kelas Bu Eti ada kekurangan seperti itu. Nah kan nanti tidak terjadi mengiseng gitu anak itu, tidak akan terjadi karena dari awal sudah dikasih tahu pengertian. Tolong ya, misalkan kita sepakat satu kelas menerima misalkan Ardi seperti ini. Nah kita tidak boleh mengganggu ya, kita sama belajar. Nah itu akan terjadi kesepakatan itu terjadinya awal kan ada kesepakatan kelas itu. Nah sehingga ada menghormati sesama teman.
Nah itu mungkin ya, sehingga akan terjadi di kelas itu konsep dan bisa saling memahami antara teman kelasnya, kemudian guru juga bisa terkoneksi untuk menerima bahwa anak tersebut adalah bagian dari anak didik kita gitu. Sehingga apapun permasalahan ABK itu kembali ke diri kita. Kalau kita itu sudah mau menerima, yakin anak itu akan bisa cepat untuk menangkap karya-karya yang kita kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Bapak Ibu guru hebat. Bu Atun. Ya, berikutnya Bu Atun, silahkan dari agama nih, satu lagi. Peminat saja kalau di kelas itu peminat, jadi kan saya memegang 8 kelas gitu. Jadi setiap mau pembelajaran kan pasti akan menyiapkan gitu, memberikan salam kemudian berdoa. Nah yang selalu jadi masalah ketika di awal itu ketika mereka berikan salam itu kayak dipanjang-panjangin gitu. Kemudian baca doanya, baca Al-Fatihah gitu kan, doa belajar. Jadi antara bacaan yang panjang dan pendek itu kan, itu kadang mereka ini apa salah gitu kan. Jadi itu setiap saya ke kelas itu setiap kali saya begitu di awal-awal. Kemudian saya biarin anak-anak itu baca doa dulu sampai selesai. Kemudian saya contohkan di depan bacaan salam gitu kan. Saya tunjukkan ini yang namanya bacaan salam. Ini ada yang bacaan panjang, dan ini bacaan pendek. Jadi nggak semuanya panjang-panjang. Kalau anak bacaan salam itu, Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal di situ kan ada bacaan yang pendek tapi dipanjang-panjang sama mereka. Jadi setelah mereka baca doa selesai, saya contohkan di papan tulis, saya tuliskan gitu kan. Terus anak-anak, ayo baca lagi, suruh diulang lagi seperti itu Pak. Dan itu mau berulang-ulang. Nggak cuma sekali 2 kali saya ingatkan, berulang-ulang terus. Karena memang mungkin kebiasaan gitu ya. Jadi untuk menghilangkan kebiasaan itu rada-rada susah. Padahal setiap hari kan salam, masuk rumah salam, gitu kan, masuk kelas salam. Tapi sepertinya harus selalu diingatkan. Oke, terima kasih Bu Atun. Ya luar biasa ya Bapak Ibu. Pasti di kelasnya ada kasus-kasusnya masing-masing ya. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi. Tadi sudah ada dari PJOK, dari guru kelas dan guru bidang studi agama. Tentunya kita sebagai pendidik, kita harus punya posisi-posisi yang sangat strategis. Apakah kita sebagai teman, apakah kita sebagai manajer, yang pasti agar permasalahan atau kasus-kasus yang ada di kelasnya ini bisa terselesaikan dengan baik tanpa membuat peserta didik kita ini menjadi kecewa, takut, ataupun bahkan punya rasa dendam ya. Kalau kita lihat di medsos atau di televisi, banyak sekali anak-anak yang khususnya SMA ini kalau kita berikan hukuman terus punya rasa dendam yang tinggi. Berbeda kalau tingkat sekolah dasar, mungkin efeknya hanya takut dan mungkin anak-anaknya menjadi pemalu ataupun yang lain. Oke, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, dari segitiga restitusi ini mengakhiri untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Saya untuk diseminasi budaya positif ini tentunya bagaimana kita sebagai seorang guru punya posisi-posisi yang diharapkan dapat menyelesaikan seluruh permasalahan atau kasus yang ada di kelasnya masing-masing, tentunya dengan menggunakan segitiga restitusi itu tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk peserta didik kita di SDN Rawatrate 01. Amin ya robbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk
CGP Angkatan 10 Bapak Didik Yulianto SPD. Ya, alhamdulillah kita sampai di penghujung acara tepat pukul 14.30 lebih dikit. Mari kita bersama-sama tutup kegiatan diseminasi kita hari ini dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hah? Halo Kiran, gimana kabar kamu hari ini? Baik, Pak. Oh iya Kiran, tadi Pak Guru dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu hari ini habis bertengkar ya dengan Fadli. Iya, Pak. Saya sangat kesal dengan dia karena dia selalu mencontek saya. Bukan hanya PR saja, dia juga mencontek pekerjaan sekolah saya, Pak. Oh begitu, wajarlah kalau kamu merasa marah dan kesal. Jika Pak Guru ada di posisi kamu, Pak Guru pasti akan melakukan hal yang sama seperti kamu. Lalu, apa yang sudah kamu lakukan terhadap Fadli tadi? Saya marah-marah, Pak, dan memaki-makinya. Dan tanpa sadar, saya mengebrak mejanya, Pak. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti ini pasti ada alasannya kan? Iya, Pak, dia tidak mau berusaha sendiri, Pak. Ya wajarlah kalau kamu marah karena memang pekerjaan kamu sudah dicontek sama teman kamu. Tapi Pak Guru masih menghargai kamu karena kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul atau menendang. Nah sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah sampai mengebrak meja tadi. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Pak. Nah menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar tadi? Menghormati antar teman, Pak. Oke, sekarang menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting, Pak. Oke, jika menurut kamu ini sangat penting, lalu keyakinan apa yang akan kamu lakukan jika pada saat kamu marah? Maukah kamu untuk memperbaiki hal ini? Bersedia, Pak. Baik, lalu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan menahan amarah saya. Jika ada teman saya yang contek lagi, saya akan melaporkannya ke guru kelas atau wali kelas. Iya, tepat sekali tindakan kamu Kiran. Pokoknya tetap semangat ya. Oke, kalau begitu silahkan kamu kembali ke kelas. Makasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kira Noktaviani, kelas 6D. Hari ini saya sangat senang sekali karena diajak diskusi oleh Pak Guru untuk menahan emosi saya. Dan saya harus belajar sangat banyak untuk menghargai teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, yes. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Tepuk tangannya dong. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Baik anak-anakku sekalian, luar biasa semuanya pada semangat ya anak-anak Pak Guru. Baik, sudah sarapan belum hari ini? Sudah ya? Oke, pada pembelajaran kali ini sebelumnya Pak Guru akan mengajak kalian untuk membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Kalian ingin tidak pembelajaran kelas kita ini menyenangkan? Mau tidak? Mau ya? Mau tidak nyaman di kelas? Mau. Jadi semuanya kalian ingin pembelajaran di kelas ini nyaman, kemudian tenang, menyenangkan. Jadi biar kita lebih semangat lagi, nanti kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu? Sudah tahu belum? Sudah? Oke, baik Pak Guru jelaskan lagi. Yang namanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan dari seluruh siswa yang ada di dalam kelas itu agar kita sepakati bersama dengan tujuan pembelajaran yang kita lakukan nanti agar nyaman, aman, dan tentunya menyenangkan. Setuju ya? Setuju. Baik anak-anakku sekalian, coba biar kita ini berada di kelas lebih
tenang, aman, dan menyenangkan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kita buat? Coba, ini kan ada 4 kelompok. Coba Pak Guru minta salah satu dari kalian, atau nanti semuanya ya, semuanya nanti Pak Guru minta untuk menyampaikan. Coba dari kelompok sini siapa yang mau mencoba? Boleh, Kiran sini ke depan sini Kiran. Ya, kira-kira keyakinan kelas apa yang ingin kita buat? Ya, Pak Kimik ya. Tidak boleh datang terlambat. Oke, tidak boleh datang terlambat. Boleh, nanti kita tulis ya, kita tulis di depan nanti. Boleh. Yang kedua, boleh, silakan, ayo ke depan sini. Tidak boleh mengejek orang lain. Boleh, bagus ini ya. Tidak boleh mengejek orang lain. Oke, silakan duduk. Berikutnya yang ketiga sini. Oke, silakan Malika ke depan. Ya. Apa Malika? Tidak boleh menyontek. Nah, ini benar sekali nih. Tidak boleh menyontek, terutama saat ulangan atau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Kemudian dari kelompok sini yang keempat, boleh silakan Alivia. Sini ke depan, biar terdengar sama teman-temannya. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, tepat sekali, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, beri tepuk tangannya dong buat teman-temannya ini. Ya, ini beberapa salah satu contoh ya dari teman-teman kalian. Yang lainnya juga ingin nggak buat keyakinan kelas? Ingin tidak? Ingin. Baik, kalau ingin pastinya Pak Guru minta setiap anak punya kertas stiker tidak? Ya, yang seperti ini. Punya tidak? Punya ya, coba tolong semuanya diangkat dulu. Nah, diangkat dan digerakkan seperti ini. Oke, silakan setiap siswa menuliskan satu keyakinan kelas yang ingin diterapkan. Silakan tulis satu keyakinan kelas yang kalian harapkan nanti bisa kita terapkan di kelas kita, ya. Silakan boleh kalian tulis. Kalau sudah nanti kita tempelkan di papan, ya. Oke, silakan semuanya. Bebas, kalian mau menulis apa nanti kita baca satu-satu ya. Oke. Boleh, silakan. Ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai tahan dulu ya. Nanti kita menempelkannya bergantian biar nggak bersama-sama. Ya. Silakan yang mau menempelkan dua orang yang sudah selesai, boleh tempelkan di sini. Ada yang sudah? Boleh, silakan dua orang. Ya, ini tempelkan di sini nak. Ya, di sini saja. Ya, yang lurus ya. Oke. Berikutnya dua orang. Kalau ini jatuh, tolong ditempelkan yang erat. Tulisannya yang jelas ya. Rizky sekalian yuk. Ya, silakan ditempelkan di bawahnya. Di bawahnya seperti yang sudah. Yuk, ayo dan teman-temannya boleh silakan. Berikutnya belakangnya ditempelkan semua. Oke, nanti baru kita baca. Belakangnya lagi. 3 orang, silakan. Ya, berikutnya sini. Malika. Sudah? Paling depan, Muklis, silakan. Yuk barisan sini semuanya. Ya, ditempelkan di bawahnya. Oke. Yuk barisan sini, 3 orang. Iya, nanti lengkap semuanya.
Oke, belakangnya. Ya, menempelkannya kenapa miring ini? Oke, semuanya sudah menempelkan ya. Ya, silakan ini dilihat ke sini. Coba kita perhatikan. Pak Guru minta tolong nanti untuk beberapa anak boleh membaca ya. Ya. Coba Pak Guru minta tolong Kiran untuk dibacakan nih dari teman-teman kamu. Ya. Silakan ambil yang barisan paling atas dibacakan. Tidak boleh menyontek. Ya, boleh. Yang lagi berikutnya. Tidak boleh mengobrol saat Pak Guru menjelaskan. Oke, ya. Lihat saja, jangan dilepas. Ya. Tidak boleh datang terlambat. Oke, dibaca saja, jangan ditarik. Nah. Tidak boleh membuli. Oke. Tidak boleh bercanda saat Pak Guru menjelaskan. Oke. Tidak boleh membuli. Oke, cukup. Baik, silakan duduk. Ya, silakan duduk saja. Kemudian yang lain ada yang bacakan lagi. Oke, Siti, silakan. Minta tolong Pak Guru membacakan. Yuk, yang barisan kedua. Oke. Nih, yang kedua, silakan menghadap ke video ya. Tidak boleh datang ke sekolah terlambat. Tunjuk. Nah. Tidak boleh jalan-jalan ketika lagi jam pelajaran. Oke, yang keras suaranya. Tidak boleh mengejek orang tua. Tidak boleh membuli. Lanjut. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh membuli temannya. Oke, terima kasih. Lagi ya, berikutnya ya. Ya, Pak Guru minta tolong. Salat ini. Indri, silakan Indri. Nah, ini yang baris ketiga. Silakan. Dipegang ya. Jagalah kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Ya. Tidak boleh mencontek. Tidak boleh Tidak boleh bawa sepeda. Ya. menjaga kebersihan kelas. Ya. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Tidak boleh memakai pakaian yang kotor. Kelas yang tertib. Ya. Kelas disiplin. Oke. Baik, luar biasa. Sekali lagi yang paling bawah ya, Pak Guru minta tolong yang laki-laki ini belum ya. Silakan Arta, sini Arta, minta tolong dibacakan ini ya. Nih, ditunjuk nak, lihat kamera ya. Tidak boleh mengatakan orang tua. Ya. Tidak boleh membuli. Tidak boleh bolos. Ya. Tidak boleh berisik saat sedang belajar. Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Ya. Tidak boleh membuli temannya. Ini masih ada dua lagi. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini. Tidak boleh membuli orang lain. Oke. Terima kasih luar biasa. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, tadi sudah kita baca semuanya. Nanti kita akan kelompokkan sesuai dengan nilai-nilai yang sama. Tapi ini kan masih dalam kalimat yang bersifat negatif. Kita buat yang positifnya terlebih dahulu. Pak Guru minta tolong Ayu untuk kita tulis di sebelah kanan sini. Ya, minta tolong ya, Ayu ya. Oke, dari semua yang sudah kita baca, kita bisa dapat simpulkan tadi yang paling banyak ada apa tadi? Yang pertama, yang paling banyak tidak boleh datang terlambat. Boleh ditulis. Ayo, di atas judulnya keyakinan kelas. Paling atas, di sini nah. Ya, keyakinan kelas. Ya, yang besar. Ya.
Keyakinan kelas 6D. Iya. 6D. Oke, ini yang pertama. Yang pertama, tidak boleh datang terlambat. Ya, tidak boleh datang terlambat. Yang kedua apa anak-anak? Dari keseluruhan tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, ayo yang kedua. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Ya, tidak boleh mencontek. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke. Sembarangan. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencontek. Kemudian yang terakhir apa anak-anak? Kita tidak boleh membuli. Tidak boleh membuli. Ya, boleh. Tidak boleh membuli. Oke, terima kasih. Silakan duduk dulu. Nah, ini ada 4 yang sudah dapat kita simpulkan, tapi ini masih bersifat negatif. Pak Guru minta tolong untuk kita buat kalimat positifnya ya. Oke, minta tolong sekali lagi. Yuk, ayo. Kalau kita tidak boleh datang terlambat, berarti apa kira-kira? Apa? Iya, jadi di sini ditulis di bawahnya saja. Nah, yang pertama, yang lurus nah. Nah, oke. Datang tepat waktu. Betul sekali. Datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Apa anak-anak? Membuang sampah pada tempatnya. Oke, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh mencontek. Kira-kira apa nih? Ya, mengerjakan tugas dengan jujur. Nah, ini harus dibiasakan ya. Baik. Kemudian yang keempat, tidak boleh membuli. Berarti apa? Kalimat positifnya menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain. Oke, sudah dapat kita simpulkan ya. Kalimat positifnya menghormati dan menghargai orang lain. Oke, dari belakang sana. Oke. Baik, silakan duduk dulu. Ayo, terima kasih. Ini sudah dapat kalimat negatif, ini sudah dapat kalimat positif. Sekarang nilai-nilai kebajikannya apa ya? Kira-kira nilai-nilainya apa ini? Datang tepat waktu berarti apa? Termasuk apa anak-anak? Oh iya, disiplin, tepat sekali. Nah, ini adalah disiplin. Nah, betul sekali. Kemudian yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Berarti nilai apa nih? Tanggung jawab dan kebersihan ya. Oke, berarti ini tanggung jawab sama kebersihan ya.
Oke. Kemudian mengerjakan tugas dengan jujur. Berarti nilai apa nih? Nilai kejujuran ya, kejujuran. Kemudian yang terakhir, menghormati dan menghargai orang lain. Berarti apa? Sama, berarti ini juga nilainya adalah menghormati. Ya. Menghormati. Oke, jadi sudah kita dapatkan kesepakatan kelas kita ya. Jadi nanti ini akan kita tulis di dalam sebuah poster ya. Sebuah poster, nanti baru kita akan terapkan di kelas kita masing-masing ya. Pak Guru minta tolong nih, boleh kita tulis dalam sebuah poster dulu, dan nanti baru kita tempelkan ya. Ada yang bawa kertas gambar? Pak Guru ambilkan satu, bisa? Kertas gambar di belakang ada? Ya, boleh diambilkan satu. Boleh Malika, Pak Guru minta tolong. Ya, kita nanti tulis di dalam kertas gambar. Ada yang punya spidol kecil? Kalau tidak, kita nanti pakai spidol ini ya. Oh iya, Pak Guru sudah ada. Ya, nanti bisa kita tulis. Ya, Pak Guru minta satu lembar ada. Ya, disobek dulu. Kita buat, ya dilepas. Kita pakai satu saja, kita tolong disobek. Ya, kita sobek. Nah, Pak Guru minta tolong untuk ditulis. Sini, ayo. Nah, pakai itu nak. Sini ditulis di sini. Kamu tulis keyakinan kelas. Nah, di sini. Yang besar ya. Keyakinan kelas. Nyata tidak? Kalau tidak nyata pakai ini. Nyata. Keyakinan kelas 6B. Oke. Yang pertama, kamu tulis ini, datang tepat waktu. Tulisannya agak besar ya. Ini. Ya. Ini diulang lagi, tulis datang. Oke, di sini aja. Keyakinan kelas 6D. Ya, kita tulis dulu, kita buat posternya anak-anak, nanti baru kita tempel ya. Pak Guru kita tolong double timnya tadi disiapkan, nanti biar kita tempel di sini. Satu, ini datang tepat waktu. Double timnya tadi mana? Ya, potongkan 4. Yang kedua ini nak, membuang sampah pada tempatnya. Ya, sini. Ya. Kemudian yang ketiga, mengerjakan tugas dengan jujur. Ya, silakan ditulis, lanjutkan.
mengerjakan tugas dengan jujur. Kemudian yang terakhir, menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain. Nah, nanti kalau sudah kita tempel semuanya bisa kita tanda tangani ya. Kita tanda tangani nih semuanya. Menghormati dan menghargai orang lain. Ya, boleh agak ke sana dulu. Ya, kita tempelkan. Ini kita lepaskan dulu, ayo. Oke, sekarang kita tempelkan di sini ya. Ini hasilnya ya. Oke, nah boleh di videokan di sini. Ya, ini adalah hasil kesepakatan kelas 6D yang sudah menjadi keyakinan kelas 6D. Yang pertama apa anak-anak yang kita baca bersama? Membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan jujur. Yang keempat, menghormati dan menghargai orang lain. Oke, siap, kita tanda tangani bersama ya. Ini dari Pak Guru dulu yang tanda tangan. Ya, di sini. Nanti tanda tangannya kecil-kecil. Oke, ini dari Pak Guru. Yuk, yang lain, yang dari sana, Kiran, siapkan pulpennya. Ya, yuk dua orang. Nah, tanda tangannya kecil-kecil. Ya. Terus, yuk berikutnya. Ya, mundur. Oke, berikutnya. Oke. Berikutnya belakangnya, mundur lagi. Ya. Oke. Sudah. Yuk berikutnya. Ya, yuk dari sini. Silakan. Tanda tangan di sini. Berikutnya belakangnya Siti. Ya, di sebelah kanannya sini. Berikutnya belakangnya. Oke. Huruf belakangnya ya. Sudah. Yuk. Ya. Ini. Oke, belakangnya sini dua orang. Oke. Yuk, Malika silakan. Ya. Oke, sudah. Silakan berikutnya. Oke, yuk berikutnya 4 orang belakangnya boleh. Ya. Oke. Silakan Salsa. Ya, sudah Mas. Berikutnya belakangnya. Ya, sudah. Oke. Siap, belakangnya lagi. Oke. Ya, terima kasih Dava.
Oke, ini hampir seluruhnya ya. Hampir seluruhnya. Iya, ini yang terakhir. Oke, terima kasih Galang, cukup. Nah, ini adalah hasil keyakinan kelas kita nih. Sudah ada tanda tangannya semuanya. Jadi sudah sepakati bersama ya. Oke. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita sudah mendapatkan keyakinan kelas kita semuanya. Ini wajib kita jalankan, wajib kita terapkan. Setuju semuanya? Setuju semuanya?